Halo semua, kembali lagi sama aku Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Nah, video kali ini adalah tugas akhir aku dari mata kuliah Digital Marketing dengan dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Tugas akhir aku kali ini adalah selesaikan studi kasus ataupun permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan, dan dimana seandainya kalau aku adalah direktur utama di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan di sini adalah perusahaan yang bernama PT Toyoda Indonesia. PT Toyoda Indonesia ini bergerak di bidang otomotif. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini aku mau ngasih beberapa hal studi case yang akan aku lakukan di sebuah perusahaan ini, yaitu yang pertama aku akan membuat analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini aku akan mengetahui kelemahan atau kendala yang terjadi di perusahaan PT Toyoda Indonesia ini. Lalu yang kedua, aku akan melakukan strategi baru, di mana strategi baru ini akan menjadikan perusahaan ini maju ke depannya. Lalu yang ketiga, aku akan meningkatkan brand dengan digital marketing. Sebelum kita lanjut untuk memulai strategi apa yang harus kita lakukan, kita mengetahui dulu menjadi di perusahaan PT Toyoda Indonesia beberapa tahun terakhir. Di sini aku akan bacain yang pertama itu laporan keuangan di PT Toyoda Indonesia ini selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan revenue. Selain itu, pangsa pasar juga mengalami penurunan karena adanya pesaing yang sangat ketat beberapa tahun belakangan ini. Lalu yang kedua itu ada para pesaing sangat agresif fokus dalam menggarap mobil listrik seperti pesaing Hondis, lalu Suzuki, Daihatsu, serta berfokus pada pasar young atau keluarga muda yang membutuhkan mobil kecil dengan hemat bahan bakar. Lalu yang ketiga itu selama 3 tahun terakhir PT Toyoda Indonesia fokus pada pasar minibus, di mana segmen keluarga dengan merek Havana ini. Kijang Havana terkenal dengan minibus yang bisa memuat banyak penumpang, dan ini cocok di Indonesia karena pasar di Indonesia itu yang banyak yang membutuhkan mobil muatan banyak untuk keluarga. Namun kelemahannya di sini adalah unit ini belum memiliki atau belum termasuk ke dalam hemat BBM atau hemat bahan bakar. Nah, yang keempat itu ada para pesaing makin banyak membuka cabang di mana-mana dan hampir di setiap provinsi di Indonesia. Tetapi PT Toyoda Indonesia ini masih hanya berfokus di kota-kota besar di Indonesia seperti Palembang, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya. PT Toyoda Indonesia saat ini masih berfokus menggunakan metode marketing campaign lama seperti pengiklanan melalui TV nasional dan koran yang menghabiskan cukup banyak biaya untuk promosi, tetapi tidak signifikan dengan jumlah penjualan. Lalu aku
SWOT, di mana SWOT ini ada 4 bagian. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Aku melihat kekuatan atau kelebihan dari PT Toyota Indonesia ini adalah lama berdirinya. Kelebihan dari PT Toyota Indonesia ini adalah dia perusahaan yang sudah berdiri selama 50 tahun, di mana kita ketahui sebuah perusahaan yang berdiri cukup lama itu pasti mempunyai satu kelebihan yang sampai membuatnya masih bertahan sampai saat ini. Lalu yang kedua itu ada weakness, kelemahan. Kelemahan di sini bisa dilihat maupun dirasakan oleh konsumen perusahaan. Kelemahan di sini bisa dilihat atau dirasakan oleh konsumen dari PT Toyota. Kelemahan yang dilihat dari PT Toyota ini, kelemahan yang dirasakan maupun yang dirasakan oleh konsumen PT Toyota Indonesia ini adalah unitnya itu masih banyak yang tidak menghemat BBM ataupun kurang dalam bahan bakar gitu. Terus yang keempat itu ada opportunity, peluang yang bisa diambil dari PT Toyota Indonesia ini adalah PT Toyota Indonesia bisa membuat inovasi baru seperti fokus menggarap mobil listrik ataupun membuat unit dengan mengandalkan tata surya ataupun membuat unit dengan bebas polusi dan inovasi lainnya. Lalu yang kelima itu ada threat, ancaman. Kalau PT Toyota Indonesia tidak cepat melakukan perubahan terhadap suatu perusahaan ini, mungkin mereka bakal mengalami stuck di situ aja. Nah, kalaupun ancaman ini, PT Toyota Indonesia mungkin tidak bergerak cepat membuat inovasi atau melakukan perbaikan pada sistem marketing ataupun pada kemajuan era digital saat ini. Jadi intinya mungkin PT Toyota Indonesia ini harus lebih mengikuti era pada saat ini. Lalu melakukan perubahan strategi, di mana yang pertama strategi produk dan layanan inovatif, di mana yang udah aku kasih tahu tadi, layanan inovatif ataupun strategi produk, kita menciptakan produk baru, unit baru dengan inovasi baru agar konsumen itu mempunyai pilihan untuk memilih unit dari perusahaan kita. Lalu yang kedua itu tingkatkan pelayanan pelanggan, karena pelanggan itu membutuhkan pelayanan yang sangat khusus gitu, terutama mungkin dari segi pertanyaan yang mereka berikan kita harus cepat tanggap, ataupun pelayanan yang mereka butuhkan kita harus sediakan seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada strategi harga, di mana harga ini menentukan kualitas. Jadi para konsumen pun mengeluarkan ataupun ingin membeli suatu barang dengan harga yang membeli suatu unit
Aski, janganlah Aski ini aneh-aneh. Meningkatkan brand dengan digital marketing. Yang pertama itu branding, di mana branding ini adalah usaha untuk menciptakan sebuah brand fokus pada pengembangan jangka panjang, tujuan bisnis konsisten dan ikatan emosional dengan pelanggan. Contohnya itu jargon sebuah produk. Kita harus memiliki ciri khas yang bakal bisa diingat oleh halayak luas ataupun konsumen kita. Lalu yang kedua itu ada digital branding, di mana usaha untuk menciptakan image sebuah brand melalui digital marketing, fokus pada menciptakan ikatan dengan audiens melalui platform digital. Contohnya membuat website yang user friendly, di mana website ini adalah tempat untuk informasi konsumen, tempat untuk konsumen mencari informasi tentang perusahaan kita ataupun produk-produk kita. Lalu digital marketing, di mana usaha memasarkan produk menggunakan media digital, fokus pada meningkatkan angka penjualan. Contohnya mempromosikan produk di Google Ads. Nah, mempromosikan ini mungkin di era sekarang semua serba digital, jadi kita harus lebih memanfaatkan itu untuk mempromosikan barang ataupun unit dari perusahaan PT Toyota Indonesia ini, agar mereka semua masyarakat bisa mengenal atau mengetahui barang apa aja yang kita sediakan. Mungkin cukup sekian dari aku. Itu adalah penjelasan beberapa penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi di PT Toyota Indonesia itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada masukan lagi boleh di komen di bawah. Jangan lupa